saat ini. Terima kasih sebelumnya kami dari SIMRS mengucapkan untuk rekan-rekan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir menyaksikan on the lunch session hari ini dalam membahas teknologi-teknologi yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin banyak di luar sana yang belum tahu ada teknologi apa sih. Makanya kami setiap minggu mencoba memaparkan. Adapun pada sesi siang hari ini saya mencoba membawakan tema tentang artificial intelligence. Oh ya, mohon maaf sebelumnya saya lupa memperkenalkan diri saya. Nama saya Nadita Chandra, biasa dipanggil Chandra atau Chen Chen. Saya di unit instalasi SIMRS di bawah tim penunjang IT, lebih tepatnya di sub QA atau Quality Assurance. Baik, tidak berlama-lama, izinkan saya men-share screen saya untuk membagikan presentasi. Baik, apakah tampilan di layar sudah terlihat jelas? Sudah ya? Jelas, Pak. Jelas, baik, terima kasih. Baik, ngobrol santai, cerdas, memanfaatkan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Selamat datang, ngobrol santai siang ini akan membahas cara cerdas memanfaatkan AI dalam kehidupan sehari-hari. Siapkan diri untuk mengeksplorasi berbagai tips dan trik yang bisa membuat hidupmu lebih mudah dan menyenangkan. Adapun salah satu AI yang kita bahas hari ini yaitu ChatGPT. Apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI. Ia bisa membantu menjawab pertanyaan, memberikan saran, dan bahkan menulis teks. Mari kita lihat bagaimana teknologi ini bisa bermanfaat dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu yang paling bermanfaat dari ChatGPT adalah membantu belajar. Dengan ChatGPT, kita bisa mendapatkan penjelasan tentang berbagai topik dengan cara yang menyenangkan. Caranya tinggal tanyakan apapun yang ingin kita pelajari dan dapatkan jawaban yang mudah. Selanjutnya, bantuan menulis. ChatGPT dapat membantu dalam menulis baik itu tugas sekolah, artikel, atau bahkan cerita. Cukup beritahu apa yang dibutuhkan dan dia akan memberikan ide atau contoh untuk kita. Jadi ini sangat membantu dalam menulis laporan misalnya. Jadi kita ingin menulis laporan sesuatu tapi kita lagi banyak pikiran atau butuh masukan yang cepat dan tidak merepotkan orang lain. Jadi kita tanya aja ChatGPT. Atau mungkin anak kita di rumah gitu kan nanya ada tugas makalah ini, bingung. Kita bisa bantu dia dengan mencari ChatGPT lalu menceritakan. Terus berikutnya resep masakan. Ini khusus buat ibu rumah tangga. Mungkin dikomplain ya bosan. Tiap hari masakannya itu aja. Jadi gimana kalau mau coba yang lain? Kalau cari di Google bisa. Tapi kan banyak link yang harus kita buka satu-satu dan membaca. Kita serahkan aja ke ChatGPT. Maka ChatGPT akan mengasihkan resep masakan apa yang ingin Anda coba. Berikutnya itu rencana perjalanan. Butuh ide untuk liburan. ChatGPT bisa membantu merencanakan perjalanan Anda. Tanyakan tentang tempat menarik, akomodasi atau aktivitas yang bisa dipilihkan di destinasi yang kamu pilih. Ini sudah pernah dilakukan di SIMRS. Jadi di grup WA itu menggunakan AI, Meta AI, tanya di mana tempat liburan di sini. Langsung keluar dari AI. Jadi kita bisa saling balas-balasan di dalam grup. Berikutnya itu mendapatkan inspirasi. Butuh inspirasi untuk project atau ide kreatif, coba tanyakan kepada ChatGPT. Dia bisa memberikan berbagai ide segar yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya.
Belajar bahasa baru. Ingin belajar bahasa asing, ChatGPT bisa membantu dengan latihan percakapan, kosakata dan tata bahasa. Belajar jadi lebih menyenangkan dan interaktif. Mungkin Kemenkes minggu kemarin ada share di korpusnya ya tentang beasiswa ke luar negeri. Jadi salah satu syarat dari untuk beasiswa itu ya lulus TOEFL bahasa Inggris 550. Jadi mungkin kalau kita langsung ikut tes nggak sampai 510, jadi kita harus belajar dulu. Daripada buang biaya, mungkin nambah biaya ikut kursus, kita manfaatkan ChatGPT gratis. Berikutnya, tips kehidupan sehari-hari. Dapatkan tips praktis untuk kehidupan sehari-hari mulai dari manajemen waktu hingga cara merawat diri. ChatGPT bisa memberikan saran yang berguna dan mudah diikuti. Ini banyak tips ini, banyak. Mungkin tergantung apa yang kita butuhkan ya. Misalnya ada pasangan muda baru punya anak, terus anaknya kena flu atau apa, tersumbat, bingung ini harus apa yang benar ya cara nanganinya. Minta buka ChatGPT, ketik bagaimana mengatasi bayi umur 8 bulan atau berapa kena flu atau apa. Baik, itu tadi untuk kehidupan sehari-hari mungkin di rumah. Berikutnya, gimana kalau di lingkungan kerja kita di Karyadi? Ada nggak sih pemanfaatannya? Mungkin saya ngambil beberapa ya, kulit-kulitnya. Selebihnya saya serahkan pada rekan-rekan di Karyadi untuk mencoba sendiri apa yang bisa digunakan. Contoh, ini kode ICD-10. Mungkin rekan-rekan DPJP lebih awam soal ini. Jadi kenapa saya angkat tema ini? Pertama, saya pernah dapat Reels di platform media sosial gitu tentang seorang dokter muda megang tablet terus dikomplain sama pasiennya. Dok, kok lama banget diagnosa saya? Itu pada lihat tablet terus lagi. Dokter ngerawat apa diagnosa saya atau lihat resep masakan katanya. Ternyata si dokter lagi cari kode ICD-10 untuk diagnosa pasien tersebut. Jadi karena scroll data daftar ICD-10 itu banyak, makanya butuh lama. Jadi disangka pasien itu dokter itu lihat resep masakan. Sebenarnya cara ini bisa kita gunakan, kita selesaikan dengan AI. Kita bisa menyampaikan diagnosa pasien itu apa, nanti AI akan membantu mengeluarkan, memberitahu referensi kode ICD-10-nya. Nanti kita lihat pada saat demo. Nah ini contohnya sebelum demo, jadi kita masukkan apa kode ICD-10 untuk pasien tuberkulosis paru, hasil dari pemeriksaan mikroskopis dahak. Langsung AI ngasih tahu A15.0. Berikutnya mungkin ini yang pernah saya ikuti pelatihannya, seminarnya di Karyadi dari setiap instalasi, yaitu membuat IRM ya, Enterprise Risk Management. Jadi IRM itu sebuah proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Jadi kita suruh mengidentifikasi kira-kira risiko apa yang bakal menghambat tujuan kita. Kadang-kadang kita bingung apa gitu. Jadi kita bisa tanya ke ChatGPT untuk membantu mengasih ide atau memicu kreativitas kita. Oh, ternyata bisa kayak gini. Ini contohnya untuk di SIM-RS. Buatkan risk register untuk keamanan sistem informasi dan infrastruktur rumah sakit beserta referensinya. Nah, keluar seperti ini. Risiko serangan cyber malware, dampak pelanggaran data pasien, kemungkinan tinggi, tingkat risiko, mitigasi, pemilik risiko, dan lain-lain. Mungkin untuk unit lain boleh mencoba, sifatnya mungkin perlu coba-coba juga. Tidak satu kalimat itu langsung memuaskan jawabannya, karena untuk AI sendiri dia nggak pintar-pintar kali kalau kita nggak ajarin sedikit. Terus tadi ada ChatGPT. Berikut ini ada aplikasi AI lagi yang namanya CellGPT. Ini saya peruntukkan buat rekan-rekan saya SIM-RS, khususnya yang punya komputer sendiri untuk kegiatan masing-masing, baik itu pemrograman, buat aplikasi ataupun admin, karena ini sangat membantu sekali. Jadi CellGPT adalah sistem berbasis AI yang dirancang untuk membantu dalam tugas-tugas pemrograman dan administrasi sistem.
Dalam konteks ini, SelGPT dapat memberikan panduan dan solusi untuk mengolah sistem operasi seperti Windows. Dia bisa juga di Linux menggunakan antarmuka berbaris perintah di CMD, atau kalau di Linux bisa pakai terminal. Nah, ini bahan praktek. Berikutnya kita beranjak ke session berikutnya, itu praktek. Saya untuk instalasi SelGPT itu agak panjang dan rumit. Jadi mungkin bisa, tapi ada lengkap di YouTube atau di Google. Jadi saya skip karena keterbatasan waktu. Jadi saya sudah install di sini. Paling yang perlu saya beri penjelasan sedikit, yaitu untuk SelGPT itu kita menggunakan API dari OpenAI, artinya berbayar. Beda dengan ChatGPT tadi, dia untuk pemakaian biasa masih gratis. Tapi kalau udah advance juga dia berbayar. Jadi pertama kita masuk ke website platform.openai.com, lalu daftar, langsung aja pakai email Gmail kita, langsung login pakai email Gmail. Lalu klik profile di sini, terus nanti masuk ke menu billing. Di billing ini kita disuruh membeli AI-nya itu minimal $5 yang paling rendah itu. Saya sudah beli dan dipakai itu setiap kali request pertanyaan itu kena $0,001. Jadi masih murah sekali. Sampai sekarang saya udah banyak pakai, baru dari $5 berkurang jadi $4.68. Berikutnya itu lari ke APKs. APKs inilah yang nanti pas saat instalasi SelGPT kita butuhkan. Dia berupa kode API. Kode API nanti kita tinggal create new secret key di sini. Untuk apa? Terus nanti dia akan generate key. Key ini kita simpan. Nanti saat instalasi SelGPT dimasukkan key-nya. Baru bisa berjalan. Nah, contohnya seperti ini nih. Apa ya, kita mau praktekkan tadi itu oke. Ini misalnya ini kita banyak file nih di komputer kita, tapi kita nggak tahu nyimpan filenya di mana saking banyaknya. Kita cuma tahu namanya aja. Kita coba tanya deh. Bisa nggak dia nyari? Jadi kalau kita lihat di websitenya dari SelGPT ini ada beberapa option yang tidak semuanya sih kalau saya pakai, tergantung teman-teman. Jadi ini websitenya yang tadi dipresentasi, dia ada beberapa option. Kalau dia cuma langsung SGPT, terus apa? Saya perbesar dulu. Bertanya di dalam tanda kutip 2, dia langsung menjawab. Terus yang saya ingin demokan di sini itu fitur cell. Command cell ini dia bisa melakukan perintah di komputer kita. Jadi nggak cuma ngasih info, tapi dia juga bisa langsung ngutak-ngatik, bukan ngutak-ngatik sih, mempraktekkan langsung di laptop kita gitu. Jadi kita coba SGPT min cell, cari file dengan nama kucing di komputer ini. Kenapa sih cari di sini? Kan di Explorer bisa kita bandingkan kecepatannya. Memang di Explorer bisa cari file, tapi butuh waktu lama sekali. Nah, di sini di SelGPT dia ngasih kalau mau nyari perintahnya tuh ini di command form atau di CMD. Jadi bisa dipraktekkan ganti
nama file lain itu apa. Kalau nggak pakai CellGPT ya, atau mungkin di komputer lain yang tidak ada CellGPT, silakan pakai komennya ini. Dia ngasih tahu. Kalau mau execute, dia yang execute kan, kita masukkan aja inputnya tuh. Bisa execute, describe, atau abort. Dia akan cari file not found. Oh, berarti tidak ada filenya di sini berarti. Bagaimana kalau ada, dia akan ngasih tahu lokasinya di mana. Atau mungkin lokasinya ya, komputer di sini tuh dia nggak tahu. Mungkin kita spesifikasi di komputer C.2. Oh, tidak ada. Maaf, sepertinya filenya memang tidak ada di sini daripada kita nunggu lama. Berikutnya itu, perintah berikutnya itu, misalnya ada sebuah pertanyaan, apa itu bilangan Fibonacci? Misalnya nih ya, dia ngasih tahu Fibonacci itu adalah ini, bilangan deret. Terus kalau kita mau buat programnya bisa nggak? Nah, kalau mau buat programnya, maka akan kita pakai option yang berikutnya itu code, min code. Kita coba ya. Di sini saya, karena ada program yang saya install itu Python, saya sebutkan langsung Python supaya AI-nya nggak bingung. Kalau seandainya mau coba dengan bahasa pemrograman lain dan sudah terinstall di komputer, bisa disebutkan apa. Nah, di sini dia bisa langsung keluarkan begini, langsung kita masukkan ke Python atau kita kirim jadi langsung sebuah file. Coba kita panggil. Nah, langsung jadi program ya. Semua dikerjakan oleh AI. Terus, misalnya kita mau dapat program dari developer lama gitu. Cuman kita nggak tahu baca ini programnya tentang apa gitu ya. Nggak ada penjelasannya di situ. Bagaimana kalau kita buat dia kasih komentar gitu ya. Tentang setiap baris itu tentang apa gitu ya kan. Jadi ada keterangannya gitu kan. Maka kita baca dulu file tersebut. Apa ya, kita tanya dulu apa sih perintah baca, bener nggak itu. Saya juga lupa sintaknya apa. Kita tanya aja AI. Mumpung ada AI, nggak perlu repot-repot ngingat. Oh, ternyata ketik type. Oke, kita coba type Vibo. Terus kita pipeline. Pipeline itu hasil dari membaca Fibonacci ini, apa file ini. Terus kita masukkan jadi input di SGPT. Apa dari perintahnya? Saya lupa. Oke. Buatlah komentar pada setiap baris kode. Nah, dia ngasih komentar. Oke, dalam bahasa Inggris. Aduh, bisa nggak ya dalam bahasa Indonesia? Nah,
Ini relate dengan pembahasan kita di awal bahwa AI itu bisa membantu kita untuk belajar. Di sini kita bisa belajar cara membuat programan dengan AI. Dia akan menjelaskan masing-masing. Kalau ini gunanya untuk ini. Kalau ini gunanya untuk ini. Ini semua dijelaskan. Jadi orang-orang programmer mungkin developer lebih paham gini. Jadi kalau seandainya dia ditinggal sama developer lama, bingung ini kodenya untuk apa ya. Taruh di AI, suruh AI jelaskan, oh langsung buat komentar. Jadi bisa langsung paham hasil dari developer yang lama misalnya. Terus gimana untuk teman-teman yang kerjanya di cyber security gitu? Cyber security sering dapat komplain ini aplikasinya rentan terhadap serangan SQL injection misalnya kan. Kayak mana nih caranya kalau ada aplikasi kita yang rentan? Ditanya ke developernya juga masih bingung, belum dapat pelatihan tentang itu. Nggak mungkin kita shutdown atau tutup terus ke aplikasinya. Tentu kita harus coba perbaiki. Kita bisa manfaatkan ChatGPT. Jadi itu saya sebelumnya biar tidak lama itu saya sudah coba buat, saya taruh di desktop kayaknya. Nah, jadi saya buat sintaks seperti ini. Oke, ini nama filenya ini ya. Nanti kita ganti aja ya. Tadi saya coba buat, coba buatkan kode Python untuk simulasi SQL injection lengkap dengan penjelasan pada tiap baris kodenya dengan input manual dari user berdasarkan informasi apa yang harus diinput. Terus jadikan dia file contoh SQLi. Kita ganti buat file baru. File contohnya SQL ini sudah ada, misalnya example. Kita baca filenya, sudah jadi. Jadi, ini contoh program yang ada kerentanan SQL injection. Apa itu SQL injection? Mari kita coba. Di sini username-nya apa ya? Hmm, ada nggak sih ketahuan? Oh, admin. Di sini dia ngasih username-nya admin, password-nya admin pass. Admin pass. Kita coba ya. Admin, admin pass. Login sukses. SQL injection adalah memanfaatkan kerentanan SQL sehingga dia bisa login tanpa harus tahu passwordnya apa. Contoh, dia tahu username-nya admin, passwordnya dia nggak tahu. Maka dia buat perintah SQL gini, tanda petik, spasi, or, tanda petik, satu. Login sukses. Login sukses. Jadi dari sini kita bisa belajar kan, oh ternyata program yang seperti ini yang bisa menyebabkan SQL injection. Terus gimana cara memperbaikinya? Ya kan? Jadi kita tanya lagi. Oke, di sini kita ganti ya nama filenya tadi XSQLi. Oops, nggak bisa auto tag. Perbaiki kode ini sehingga tidak terdapat kerentanan SQL injection lengkap dengan komentar penjelasan pada tiap barisnya dalam bahasa Indonesia. Terus kasih nama filenya perbaiki, perbaiki SQL injection. Jadi, oke, kita coba admin, coba yang login aslinya ya.
Login berhasil. Kita coba dengan cara SQL injection tadi. Admin, tanda petik, spasi, or, tanda petik, satu. Gagal. Jadi bisa kita bandingkan di sini eh, filenya. Oke, kita coba ya. Dia akan mengasih tahu. Salah, salah. Open. Ini contoh yang ada SQL injection-nya. Lalu yang satu lagi perbaiki SQL injection-nya. Ada dua. Nah, di sini. Sama seperti yang Fibonacci tadi, dia karena kita perintahkan ngasih komentar tiap baris programnya untuk menjelaskan, dia ngasih tahu. Ini proses untuk login. Nah, ini. Menggunakan parameterized query untuk mencegah SQL injection. Mencetak query untuk tujuan demonstrasi. Jadi, di sini caranya itu query itu tidak langsung dimasukkan dari user, tapi ditambung di placeholder dulu istilahnya. eh ada banyak yang bisa kita pakai di sini. Misalnya kayak mana ya? Sebentar. Misalnya, ini saya taruh filenya. Misalnya kita dapat informasi tentang sebuah IOC gitu ya. Maksud saya seperti ini. Eh, jadi salah satu pencegahan terhadap eh, serangan cyber, tim CISAT kita tuh selalu memantau komunitas untuk cyber threat intelligence. Jadi kalau ada ada temuan serangan terbaru, kita langsung bisa waspada apakah serangan itu bakal menyerang tempat kita juga. Salah satunya itu yaitu IOC, Indicator of Compromise. IOC itu seperti di sini ada Cyber Hope Intelligence, dia di-share bahwa ada ransomware baru dengan IOC-nya ini hash-nya. Dan IOC ini belum ada di antivirus. Jadi walaupun kita udah pakai firewall, pakai antivirus, karena ini serangan terbaru, antivirus dan firewall kita belum bisa mendeteksi. Jadi kita harus cari manual. Ini bisa kita manfaatkan ChatGPT. Jadi kita tinggal copy file hash ini terus kita carikan GPT min cell karena dia harus melakukan pencarian di komputer kita, cari file dengan hash MD5 berikut pada komputer ini. Nah, dia akan mengasih tahu kalau mau carinya tuh kayak gini perintahnya. Jadi kalau kita mau cari di komputer lain yang tidak ada sel GPT-nya, tinggal copy pastekan aja perintah ini. Nanti dia akan mencari. Ternyata tidak ada. Baik, mungkin untuk sel GPT sekian. Selanjutnya itu apa ya? Sesi tanya jawab mungkin ya. Mungkin maaf kalau banyak materinya di sel GPT, sementara yang chat GPT itu masih terlalu sedikit karena terlalu banyak gitu yang bisa dikembangkan di di chat GPT. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini bisa mencoba
langsung aja tanya kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan dengan teknologi AI yang ada sekarang. Sudah bisa ini mungkin ya Pak, terima pertanyaan atau apa? Atau sudah ada pertanyaan? Saya lihat dulu ya. Oh ini chatnya. Baik. Apakah boleh share untuk materi kepada kami? Boleh. Bisa, bisa nanti kita share materi yang ada saya sampaikan hari ini melalui teman-teman admin mungkin bisa bisa saya share. Tidak ada masalah. Mungkin ada pertanyaan lain atau mungkin karena sudah ada chat GPT ya. Jadi sekarang kalau mau nanya tuh nggak perlu ke orang gitu. Agak sungkan. Saya juga begitu. Jadi sebelum dulu ada chat GPT itu rajin nanya ke komunitas. Kadang dicuekin, sakit hati, pindah komunitas sampai komunitasnya banyak. Sekarang sejak ada chat GPT hampir nggak ada nanya ke komunitas. Jadi saya tanya dulu ke chat GPT gitu. Mungkin teman-teman di sini gitu ya. Makanya pertanyaannya sedikit. Jadi alhamdulillah presentasi saya hari ini berhasil ya. Teman-teman sudah tahu kegunaan ChatGPT itu untuk mencari informasi yang bertanya. Baik dari ini, baik ada dari Mas Sultan. Contoh menggunakan ChatGPT untuk membantu tugas di bagian pendaftaran umum rumah sakit bagian apa, Pak? Mungkin bisa dispesifikkan dulu tugas di bagian pendaftaran rumah sakit itu apa gitu. Karena ChatGPT itu kadang nggak tahu gitu. Kayak mau buat presentasi aja, contoh buat presentasi. Di sini saya ada ChatGPT. Maaf. Di sini ChatGPT. Nih, saya buat jadi produk AI itu banyak. Kalau yang berbasis teks, maaf, teks itu bisa pakai ChatGPT. Tapi kalau sudah kayak presentasi, ini tadi barusan saya coba kan buat presentasi pakai ChatGPT. Dia ngasih file nih, silahkan download filenya di sini. Ternyata filenya jadinya seperti ini. Filenya dia buat seperti ini. File presentasi saya kasih temanya ini, tolong buatkan presentasi ke ChatGPT gitu ya. Nah, dia berupa outline-outline masih polosan gitu. Kalau mau cantik, kalau mau cantik, kita cari aplikasi AI yang khusus untuk buat eh, presentasi. Contohnya yang saya pakai sekarang itu ini, FreePic. FreePic ini kita contoh ya, cara penggunaannya. Kalau mau buat presentasi pakai FreePic, cepat banget. Tuh, oke. Pertama sudah masuk pas mau buat project nanti kita ke tools, masuk AI presentation. Terus temanya apa misalnya? eh Misalnya kita ada yang mau ngasih ide di sini, idenya apa gitu? Ini betul nih, Mr. Yao. Kak mau tanya buat PPT bisa pakai AI enggak? Ya bisa ini. Contoh ya. Ini contoh apa ya? Apa yang temanya non IT ya? Kira-kira Bapak Ibu apa kira-kira ya isu-isu? Oh ya, misalnya cara pencegahan COVID-19 di lingkungan RT RW misal. Terus tone di sini tuh bahasanya mau bahasa formal, kasual, profesional. Ya. Misalnya kita coba kasual aja. Terus mau berapa halaman? Misalnya 10 halaman aja, nggak usah banyak-banyak. Language biarkan auto nanti dia detect sendiri dari topiknya apa. Terus kita pilih di sini template-nya apa misalnya. Misalnya template-nya modelnya ini deh, generate AI. Di sini mungkin eh, kalau saya sih pakai ini banyak yang saya modifikasi karena dia bersifat general. Dia bersifat general. Jadi
hasil dari AI ini pun perlu dimodifikasi juga dengan sesuai selera kita. Tapi dia sudah membantu gitu. Nih, sudah jadi. Berapa detik? Nggak sampai 1 menit. Nah, mirip seperti presentasi saya tadi kan? Nah, ini tinggal kita ganti kalau mau ganti gambar ke ini, kita klik gambarnya terus ganti gitu. Teksnya ini juga kalau ternyata kurang menarik, bisa kita AI kan lagi, klik AI Writer, rewrite text misalnya. Kita nggak suka teks ini. Nah, gantikan ini. Misalnya ada teks lain gitu kan yang terlalu sederhana, kita mau buat lebih detail, kita bisa pakai AI buat lagi gitu. Jadi silakan rekan-rekan Bapak Ibu explore pakai ke website freepik.com ini masih gratis untuk buat presentasi, tinggal ketik temanya apa, template-nya apa. Apakah AI bisa untuk kebutuhan tutor nakes, misal untuk mencari interaksi obat? Saya masih belum ini, Pak. Mas Pri, belum dapat nih, maksudnya karena AI juga butuh penjelasan input yang jelas. Karena saya sampai kayak tadi contohnya kan, sampai bahasa Indonesia detail apa semua harus dikasih tahu ke AI-nya. Kalau enggak hasilnya kadang kurang puas. Jadi kalau di sini pertanyaan apakah AI bisa untuk kebutuhan tutor nakes, tutorial nakes misalnya untuk mencari interaksi obat? Bisa. Misalnya kita coba ya, di chat GPT deh. Ini kan untuk presentasi ya. Mungkin kita butuh materinya dari chat GPT dulu. Hmm, Jadi masuk ke chat GPT, terus kita coba chat baru, tutorial untuk tenaga. Jadi nggak bisa disingkat-singkat nakes. Kadang AI nggak ngerti nakesnya apa. Ya. Tutorial untuk tenaga kesehatan dalam mencari interaksi obat. Jawabannya. Oh maaf, ada yang terlewat tadi ya. Dari Bu Hanifah Hidayah. Untuk karya di komunitas atau grup WA yang bisa diikuti, apakah ada? Tergantung komunitas apa, Bu. Di Karyadi itu rata-rata komunitas untuk kerja hari-hari sama Pirkunan. Jadi mungkin kita nanti kalau komunitasnya mau bahas tentang keamanan IT, mungkin bisa titip ke SDM buatkan gitu kan untuk share-share tentang IT atau keamanan tanya jawab. Atau mungkin ide bagus nih Bu, untuk OTL ini kan belum ada grupnya ya. Mungkin nanti di grup-grupnya OTL, jadi bisa tanya di situ. Dia lihat di channel YouTube OTL seri berapa yang mau ditanya bisa flashback nggak masalah. Jadi ide bagus nih Bu. Nanti kita buat grupnya ya. Oke, lanjutnya kalau mau bikin infografis biar bagus pakai aplikasi AI, apakah ada simpel dan mudah? Mungkin Freepik tadi ada fitur yang untuk desain gambar. Saya belum coba explore, tapi yang baru saya explore kan untuk presentasi. Tapi dari awal itu, coba masuk ke awal halaman awal ya. Ada image generator juga ada. Jadi mungkin image generator ya, atau desainer agak susah itu eksplorasi sekarang mungkin waktu nanti silakan coba-coba sendiri eh rasanya ada untuk buat infografis jadi tinggal masukin eh datanya apa terus nanti munculnya apa gitu infografisnya mau tanya lagi kalau analisis data pakai AI bisa enggak ya
Misalnya kita punya data kunjungan pasien tanpa pakai apa ini? Maaf, apakah bisa dianalisis data? Analis data pakai AI. Saya lupa, rasanya ada. Jadi inputnya itu Excel. Jadi kita punya file Excel, terus kita masukkan ke website tersebut, terus kita blok kolomnya apa gitu, misalnya kolom pengunjung sama bulan atau jumlah, nanti dia generate. Sayangnya saat ini yang versi free-nya masih jelek banget analisanya, harus berbayar. Saya lupa, nanti bisa diinfokan lagi ya buat aplikasinya apa, tapi ada. Coba chat GPT. Wah, ini Mas Pri ini penasaran nih. Misal interaksi obat rifamycin dan baik Pak, saya coba. Walaupun saya tidak paham apa ini, kita coba. Sekali lagi terima kasih Pak atas interaksinya Pak. Jadi kita di sini nggak cuma untuk orang IT ya Pak. Sasaran kita bisa untuk instalasi non IT juga. Oh sorry, di sini saya karena terburu-buru ya, belum saya modifikasi pertanyaan, jadi dia sok pintar sih, GPT jawab. Dia menganggap kita nggak tahu apa itu rifamycin sama isoniazid, dia ngasih infect. Jadi tinggal kalau Mas Prinya mau buat tutorial, tinggal tambahkan eh, tutorial, buatkan tutorial yang lengkap untuk tenaga kesehatan tentang interaksi obat dimavisin dan isoniazid misalnya gitu Pak. Oke, Mas Ali, Pak Chandra mau tanya buat gambar logo banner di AI bisa nggak Pak? Terima kasih. Rasanya bisa Pak, tapi saya tidak bisa jawab sekarang karena saya belum eksplorasi ke sana. Saat ini yang tanah ini saya baru eksplorasi ChatGPT buat PowerPoint pakai AI sama yang ChatGPT untuk di terminal komputer. Mohon maaf atas kekurangan saya, Pak. Baik, berikutnya jika ada lagi, bisa nggak kita tanya ya? Oh ya, tips satu lagi untuk bertanya di ChatGPT, jika tema pertanyaan itu berbeda, kita harus membuat new, disarankan ya, itu new chat. Karena dia kalau tidak masih di satu chat yang sama, dia akan mengambil referensi dari chat pertama itu, seakan-akan kita meneruskan belum puas sama pertanyaan pertama, terus keluar pertanyaan kedua. Jadi dia masih menghubung-hubungkan jawaban pertanyaan pertama dengan yang kedua. Namun kalau pertanyaan kita yang berikutnya itu nggak ada hubungan, kita sebaiknya buat new chat. Dan di sini nih ada daftar saya banyak nih, mulai dari tahun berapa nih? Banyak. Ah, ini ada analisa data Excel AI tadi. Berarti saya udah pernah nyari ya. Di sini dia ngasih. Nah, saya pernah pakai itu Zoho, baru saya ingat. Zoho. Jadi untuk yang bertanya tentang analisa data pakai AI dari file Excel, boleh coba ke zoho.com. Ya, seperti yang saya bilang tadi, karena dia yang gratisnya ada, berbayarnya ada, yang gratisnya itu kurang kurang bagus sih menurut saya. Eh, oke, Cipta. Tanya Mas, kalau untuk ngoding membuat aplikasi, apakah bisa menggunakan AI? Kalau satu aplikasi mungkin tidak bisa ya Mas. Karena kan aplikasi itu banyak ya, banyak library-nya, banyak fungsi-fungsinya. Saya juga kurang paham dengan developer, tapi kalau untuk satu algoritma mungkin AI bisa. Kalau satu aplikasi utuh belum ada. Jadi tetap kita punya basic dulu, misalnya buat halaman depan Facebook misalnya kan. Misalnya gini kita coba SGPT, ya, kita kasih option kode dulu buat tampilan halaman halaman login Facebook dengan HTML misalnya gitu kan. Dia akan buat gitu. Tuh, dia akan buat. Jadi kalau orang programmer akan tahu ini tinggal copy terus nanti dia modifikasi, masukkan aset picture
gambarnya apa dan lain-lain gitu kan, atau pakai PHP atau apa. Jadi per halaman mungkin kita buat ya. Atau mungkin kalau yang pakai framework bisa tanya frameworknya apa, buatkan programnya pakai framework tersebut gitu. Kalau pakai WA kan ada Meta AI Kak. Apa itu sama? Sama dan kemampuan yang berbeda. Jadi lebih powerful ChatGPT. Kalau saya pernah membandingkan tuh ya pertanyaan dengan Meta AI dengan ChatGPT, karena Meta AI engine-nya cuma satu. Sementara ChatGPT itu dia punya banyak engine, jadi dia bertahap. Kalau gagal di engine ini dia naikkan engine yang berikutnya gitu. Jadi sama dan tidak sama. Samanya sama-sama AI, tidak samanya engine AI-nya yang berbeda gitu. Yang Meta AI itu lebih sederhana. Mengetahui data terkait penyakit di Indonesia, mungkin bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba langsung ke ChatGPT-nya, nggak usah malu-malu. Bisa dapat, bisa enggak, ya begitulah AI. Jadi kadang dia nggak bisa sampai masuk ke database atau aplikasi sesuatu kan. Dia cuma ngambil dari yang di data public gitu, yang tidak masuk ke dalam sistem. Kalau pernah ada di postingnya itu valid, mungkin dia ngambil. Silakan dicoba. Baik, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan saya di sini. Adapun tujuan saya memberikan ini itu untuk menggelitik rasa ingin tahu rekan-rekan di Karyadi bahwa ChatGPT itu ada gitu. Ada dan perlu dieksplor dan banyak. Dan pertama kali saya ngangkat ide ini karena pertama ada ini ya, pas jam istirahat siang itu ruangan lagi sepi, saya belum keluar. Ada orang luar dari instalasi itu lagi rapat, di ruang rapat tiba-tiba keluar buru-buru naik, Mas, tahu rumus Excel-nya convert jam nggak, waktu nggak biar bisa diformulasikan. Wah, saya nggak tahu Pak, tapi coba tanya ChatGPT. Beliau, oh iya ya, masuk terus nggak keluar lagi. Berhasil ya. Jadi dari situ saya, ternyata masih banyak orang yang bekerja masih cara tradisional dan manual. Sementara tools AI itu banyak bisa dimanfaatkan, tinggal kita mencoba mencarinya. Oke, last pertanyaan deh. Aman nggak Mas ChatGPT untuk digunakan WS Mas? Misalnya mencari diagnosa, apakah data diagnosa yang kita dapat informasi itu valid? Apakah sumber datanya tentang sumber? Ini perlu kajian lebih dalam. Karena kalau dari kalau dia bersifat data pribadi, sebaiknya tidak. Tapi kalau berupa diagnosa, diagnosa kan tidak, maksudnya diagnosa aja ya, nggak ada hubungan dengan orang. Jadi tidak ada menyangkut data pribadi orang, cuma diagnosa. Dia sendiri kita tekankan misalnya kayak tadi ngambil data dari ICD-10. ICD-10 udah jelas di internet, oh ada datanya, jadi dia valid ngambil ke ICD-10. Tidak akan ngambil yang lain karena kita udah tentukan datanya ngambil dari ICD-10 misalnya gitu. Sementara apakah aman ya dengan itu tadi, kalau sebatas diagnosa kan masih data umum ya, publik ya, nggak masalah. Tapi kalau ada nyangkut paut, misalnya kita share data pasien itu sebaiknya jangan, karena bisa ada kemungkinan karena aplikasi ini di pihak ketiga, datanya tersimpan di pihak ketiga. Jadi ada kewaspadaan juga buat kita untuk bertanya di AI ini. Untuk yang bersifat melanggar undang-undang PDP sebaiknya enggak. Tapi kalau masih cuma informasi global, publik, boleh. Jadi mungkin itu ya, masalah validasi itu tergantung yang kita tanyakan itu apa dan skopnya langsung ditulis gitu. Skopnya langsung ditulis. Dan kalau dia pun mencari tidak ditemukan yang di tempat kita cari diagnosa penyakit itu tidak ada di ICD-10. Dia akan ngasih tahu, saya pernah coba, dia akan ngasih tahu. Adanya di ICD-9 misalnya. Di ICD-10 belum ada atau gimana gitu. Mas Hafid, mungkin terakhir ya. Untuk skripsi, pembuatan karya tulis, apakah bisa? Wah, saya malah pernah dengar ada aplikasi AI untuk mendeteksi skripsi itu dibuat AI atau enggak. Berarti artinya bisa. Saking banyak yang buat skripsi sama AI, akhirnya para dosen mencari AI untuk mendeteksi ini skripsi ini eh, hasil AI atau enggak. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak rekan-rekan Karyadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap. Share-nya di